Bab 658. Anak-anak sekarang apa semuanya sangat tampan. Davin Ye menahan tangan Audrey Han, meskipun terlihat sangat lemah, tetapi dia tetap bersikeras mengatakan, "Tidak, jangan pergi ke rumah sakit. Kamu sekarang sudah seperti ini, masih tidak mau pergi ke rumah sakit." Meskipun Audrey Han tidak tahu apa yang telah terjadi pada Davin Ye, tetapi dari keringat yang ada di dahinya, dan wajahnya yang sangat pucat jelas kalau pria ini sangat menderita. Davin Ye terus melihatnya, bibirnya membentuk senyuman lemah. "Setelah aku berada di ambulan, kamu tidak akan mengkhawatirkanku seperti sekarang lagi, oleh karena itu. Aku rela mati di sini, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit." "Audrey Han, apa kamu sudah gila? Kamu sudah menderita seperti ini." "Aku tidak gila." Davin Ye menggenggam erat tangannya, ekspresi terlihat sangat menyedihkan. "Aku hanya ingin mencari kesempatan untuk diriku sendiri." "Mengapa? Kamu tidak bisa berbalik melihatku? Jika kamu mengataiku sudah gila, kalau begitu anggap saja aku sudah gila." Melihat Davin Ye seperti ini, Audrey Han benar-benar merasa bersalah di dalam hatinya. Bagaimanapun karenanya Davin Ye dihajar oleh Golden Ye. Meskipun dia merasa Golden Ye terlalu mudah emosi, tetapi kesimpulannya, sekarang hati Audrey Han benar-benar gundah. Dia berpikir mengambil ponselnya, tetapi Davin Ye menahan tangannya. Pria itu terlihat sangat lemah. Audrey Han tidak enak bersikap kasar padanya. Jika dia melakukannya rasanya dia seperti orang jahat. Dia hanya bisa menenangkannya mengatakan, "Sekarang kamu tidak perlu mengatakan apapun, sebentar lagi ambulannya akan datang." Audrey Han melihat sekeliling, mengambil ponsel dan memeriksa posisinya, sambil mengatakan, "Aku ingat di sekitar sini sepertinya ada rumah sakit, seharusnya tidak lebih dari 8 menit ambulan akan tiba." Sambil mengatakannya dia memperhatikan Davin Ye. "Sekarang kamu merasa bagian mana yang tidak enak? Bisakah kamu beritahu aku sebentar, biar nanti aku menjelaskannya pada dokter." Tetapi Davin Ye terus memperhatikannya dan tidak mengatakan apapun, meskipun dia menahan rasa sakit sampai wajahnya pucat, tetapi dia seolah-olah tidak mempedulikan keadaannya sekarang. Mengapa bisa seperti ini? Audrey Han benar-benar sakit kepala. "Davin Ye, jika kamu tidak sehat harus pergi ke rumah sakit. Jika kamu tidak pergi ke rumah sakit, apa bisa sembuh? Jika nanti kamu pingsan, aku tidak bisa memapahmu." Mata Davin Ye sedikit bergerak, memperhatikan Audrey Han. Tiba-tiba dia tersenyum. "Kalau begitu jika aku pergi ke rumah sakit, apakah kamu akan ikut bersama denganku?" "Audrey Han, aku masih harus menjemput Glenn, kamu." Davin Ye menutup matanya, tersenyum sedih. "Benar sekali, orang sepertiku, meskipun aku mati di rumah sakit, tidak ada seorang pun yang akan mengetahuinya." Melihat Davin Ye seperti ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri dan menggertakkan gigi mengatakan, "Ketika ambulan tiba, sebentar lagi Glenn akan keluar. Setelah aku mengantarkannya aku akan pergi ke rumah sakit melihatmu, Mata. Aku akan menghubungi karyawan perusahaanmu, meminta mereka." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di rumah sakit." Melihat Davin Ye yang sudah setuju, Audrey Han juga tidak mengatakan apapun lagi. Dia menunggu kedatangan ambulan di samping dengan gugup. Ketika Glenn keluar ambulan masih belum muncul, karena melihat mominya, Glenn berlenggak-lenggok berjalan mendekati mominya. "Momi, Glenn." Audrey Han melambai ke arahnya. Glenn mendekatinya dengan sangat mesra. Setelah itu matanya melihat ke arah seseorang yang duduk bersandar di dinding, dengan wajah pucat. "Ih, ada apa dengan Paman? Paman tidak sehat? Momi sedang menunggu ambulan. Kamu tunggu Momi sebentar ya bagaimana?" Dengan sangat pengertian Glenn mengangguk. "Tentu saja, aku akan menemani Momi menunggu ambulan." "Baiklah, terima kasih Glenn." Glenn sangat pengertian. Audrey Han tentu sangat senang. Davin Ye bersandar di dinding, dia terlihat kelelahan duduk di sana, mendengar suara Glenn. Perlahan-lahan dia membuka matanya, memperhatikan mata hitam bocah tersebut, memaksakan diri tersenyum. "Glenn sudah datang.
Apa kabar paman? Glenn kemudian membungkuk. Maaf ya, hari ini paman. Sepertinya tidak bisa membawamu pergi makan enak. Tidak apa-apa paman. Mata Glenn mengerjap dengan sangat polos, setelah itu dia mengatakan, paman tidak enak badan, istirahatlah, sebelum ambulan datang, aku dan Momi akan menemani paman. Melihat wajah yang sama persis dengan wajah Golden Ye di hadapannya, Davin Ye tentu menyadari perasaan Golden Ye pada Audrey Han, dia sendiri yang memaksakan diri pada Audrey Han. Jika pria itu melihat wajah Glenn yang persis dengannya, bukankah dia sama sekali tidak akan memiliki kesempatan lagi? Memikirkannya, Davin Ye kemudian menutup matanya, susah payah dia berbicara, paman merasa sangat menderita, apakah kamu dan Momi bersedia menemani paman di rumah sakit? Tetapi, paman sama sekali tidak memiliki kerabat, rumah sakit juga sangat dingin. Davin Ye mengatakannya sambil tersenyum pahit, karena matanya tertutup, maksud lainnya juga berhasil disembunyikannya. Membohongi seorang anak kecil yang masih polos, rasanya sedikit tidak tega. Tetapi apa yang bisa dilakukannya? Audrey Han sama sekali tidak tergerak, kalau begitu dia hanya bisa menggunakannya pada anak kecil ini. Jika anak kecil pernah menerima kebaikan dirinya, memanggilnya dengan sebutan paman, tentu akan lebih tidak tega dibanding dengan ibunya. Hanya saja, Davin Ye terlalu meremehkan Glenn. Meskipun anak ini baru berusia 5 tahun, tetapi dia bukan bocah biasa, kecerdasannya berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi setelah mengerjapkan mata, dia melihat mominya, dengan serius menolak, apa paman Dav tidak memiliki kerabat. Seingat Glenn paman masih memiliki perusahaan, bagaimana kalau Momi membantu paman menghubungi kakak dan tante yang ada di perusahaan, beritahu mereka kalau paman merasa rumah sakit terlalu sepi. Meminta dia dan Momi menemani paman, Glenn tidak mau. Meskipun Glenn tidak membenci Davin Ye, tetapi jika berusaha untuk memisahkan Momi dan Daddy, tidak bisa. Davin Ye membuka matanya, memperhatikan bocah itu terus memperhatikannya, matanya itu benar-benar sangat polos. Tetapi Davin Ye kesulitan memahaminya. Kesimpulannya anak ini sepertinya bisa melihat jelas apa yang sedang dipikirkannya. Apa ini hanya perasaannya saja? Di dalam hati Davin Ye menebak-nebak, dia mendengar suara ambulan dari kejauhan, ambulan sudah tiba. Segera, ambulan berhenti di samping, Davin Ye kemudian diangkat naik ke dalam. Sebelum itu Davin Ye terus memperhatikan Audrey Han, bibirnya bergerak. Jangan lupa, janjimu padaku, Audrey Han. Apakah anggota keluarga tidak ada yang ikut? Sebelum menutup pintu ambulan, dia memperhatikan Glenn dan Audrey Han dengan kebingungan. Audrey Han tersadar, baru saja ingin menjawab sesuatu, Glenn yang di samping membantunya mengatakan, "Kakak suster, kami bukan keluarga paman ini, Momi menemukan paman dalam keadaan tidak sehat, oleh karena itu Momi membantunya menghubungi ambulan." Sesaat suster merasa tidak enak hati, rupanya seperti itu, kalau begitu terima kasih pada kalian. Tidak perlu berterima kasih, aku dan Momi pergi dulu ya. Audrey Han masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Glenn sudah menariknya. Suster melihat punggungnya, menghela nafas dan mengatakan, anak-anak sekarang apa semuanya tampan-tampan seperti itu? Bersambung.